waktu itu Dr. Zakir Naik ngebahas tentang Buddha Mitra itu bakal muncul. Ada ramalan, aku aja baru tahu kalau ada dari sana. Aku juga nggak tahu sebenarnya asal-usul asal-usul Buddha Mitra itu gimana. Ini kan mau jadi mualaf ya, jadi masuk Islam itu karena pilihan sendiri ya. Nggak ada paksaan, nggak ada godaan juga. Pandangan aku ke Islam itu gimana? Jelek banget, soalnya lalu aku ngebandingin juga kan sama kitab suci lain ya, agama lain. Nah, aku ngelihat yang paling benar-benar aku percaya itu Al-Quran. Mama aku bilang, Richard, kamu Mama ngerasa nggak enak nih. Iya. Mama semalam mimpi kamu masuk agama Islam ya. Waduh. Wah, dari sana kaget banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Masya Allah pemirsa Wakaf TV dimanapun Anda berada, kembali lagi nih kita bertemu dalam tatap muka dengan layar kaca, dan juga kita bertemu dalam dunia maya, tentunya dunia digital, yang kita ini bisa bermudah-mudahan ya berbicara yang jauh, yang dekat, beda pulau, beda negara bahkan. Nah, pemirsa, sahabat wakaf sekalian, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang tentunya adalah seorang mualaf, yang beliau seorang pemuda umur 20 tahun, seorang mahasiswa mencari Islam dan masuk Islam. Nah, ini tadi mendengar sedikit ceritanya, ada sesuatu yang menarik untuk kita perdalami dan kita bahas bersama. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Mas. Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Macet ya kesini tadi? Wah, macet banget tadi. Dari mana? Tadi dari Serpong, Alam Sutra. Ya? Alam Sutra ya, Masya Allah. Alam Sutra Tangerang. Ya beginilah Jakarta. Yeah. Ya, Jakarta Selatan begini. Baru pertama kali kan ke Tebet kan? Iya, baru pertama kali. Iya gitu. Makanya ya ini pengalaman juga nih main-main ke Tebet gitu. Mas Richard, nama lengkapnya siapa kalau boleh tahu? Richard Liang. Richard Liang. Richard Liang. Oh, itu Liang itu marga atau? Liang itu marga keluarga. Oh, ada nama ininya? Apa Chinese-nya? Chinese kan ya? Ada. Nama Chinese apa tuh? Liang Paufa. Liang Paufa. Oh, gitu ya. Menarik ya. Nah, sekarang udah ada nama Islamnya. Iya. Udah ada belum nama Islam? Ada. Apa nama Islam? Rahmat Hidayat. Rahmat Hidayat. Iya. Masya Allah. Mendapatkan rahmat dari Allah, kasih sayang Allah, dan hidayah. Ya, mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan hidayah ya. Alhamdulillah. Masya Allah, amin. Nih, Mas Rahmat ya. Senangnya panggil apa nih? Mas apa nih? Bebas sih, Richard Rahmat. Yeah. Rahmat aja deh ya. Iya, boleh, Rahmat boleh ya. banget. Nah, Mas Rahmat kan umurnya 20 tahun ya? Iya, benar. 20 tahun. Mahasiswa di salah satu universitas ya, di Alam Sutra ya? Betul. Ini kita pengen tahu nih, teman-teman sahabat wakaf ini pengen tahu, masih muda banget nih umur 20 gitu. Yang biasanya ya anak muda itu kan ya gadget, ngumpul, nongkrong dan lain-lain. Nggak mencari Tuhan gitu, nggak mencari tentang konsep ketuhanan gitu. Ini beda dengan apa anak-anak yang lain, muda yang lain. Cuman sebelum kita ke arah ke sana nih cerita mualafnya, kita pengen tahu nih Mas Rahmat atau Mas Richard ini dulu seperti apa gitu. Oh, boleh. Di agama sebelumnya Buddha ya? Iya. Agama Buddha tuh apakah orang yang rajin beribadah? Apakah ikut kegiatan keagamaan atau seperti apa Mas Richard dulu? Kalau di agama sebelumnya ya saya jujur aja kurang apa ya? Kurang aktif. Rajin malahan, kurang aktif. Enggak aktif malahan. Kayak sebulan itu cuman 2 kali ke vihara atau enggak hari raya doang ke vihara. Gitu. Iya. Dulu orang tua memang seperti apa menanamkan nilai-nilai agama pada Richard dan kakak adik ada kan? Oh, benar-benar kuat itu agamanya. Kuat ya? Karena aku ngerasa terpaksa ya, kayak contohnya nih, kayak waktu mau nyapu rumah nih, disuruh
nyapu jadi males. Nah dari sana dari sana ngerasa wah jadi terpaksa banget gitu. Nah semenjak ini kan mau jadi mualaf ya, jadi masuk Islam itu karena pilihan sendiri ya, nggak ada paksaan, nggak ada godaan juga. Nah dari sana aku wah terbuka banget buat Islam. Alhamdulillah. Nah dulu kan orang tua ini ya apa namanya, sebenarnya kuat lah ya. Sebenarnya orang tua tuh ingin menanamkan nilai-nilai agama ke anaknya tuh dengan baik. Cuman dari Mas Richardnya ya, Mas Richardnya ini tidak menemukan metode atau apa cara orang tua supaya Mas Richard menerima gitu kan, supaya menjadi orang yang rajin beribadah. Nah, kemudian kan Mas Richard berjalan seiring berjalan waktu kan menjadi seorang remaja. Itu seperti apa tuh dulu? Biasa aja atau gimana gitu? Aku jujur orangnya introvert ya. Pendiam banget. Jadi main handphone itu, gadget itu pokoknya teman sehari-hari lah. Jadi teman setia. Jadi main game juga, main game online. Temen-temen online semua, offline itu dikit doang. Jadi pokoknya kayak 180 derajat deh yang dari sekarang punya gitu. Oh, yang dulu sama sekarang berbeda gitu, setelah masuk Islam gitu ya? Kayak apa ya, cara berpikir aku udah beda banget. Beda banget ya? Beda banget. Kayak dulu males-malesan, sekarang lebih disiplin, lebih dewasa, lebih mandiri, bisa ngatur diri. Dulu Mas Richard kenal Islam nggak? Mendengar kata Islam gitu? Pernah. Dulu Islam diasosiasikan seperti, Islam mah dulu begini-begini, pokoknya negatif kan, berita-berita dulu kan. Negatif. Dulu gimana tuh dengarnya tuh? Itu jujur aja. Labbaik Allahumma labbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PT Bilqis Travel Indonesia yang berdiri sejak tahun 2023 dan telah memberangkatkan jamaah umroh ke Tanah Suci lebih kurang sebanyak 2.000 jamaah. Alhamdulillah. Kami menawarkan paket umroh hemat di bawah 30 juta rupiah. Dan tentu Anda akan mendapatkan perlengkapan lengkap mulai dari koper besar, koper kecil, kain ihram, mukena. Dan insya Allah Anda pasti akan berangkat. Bagi Anda yang ingin umroh hemat, datangi kantor kami di Jalan Lapangan Tembak di samping Taman Apung, Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur. Yuk umroh bersama PT Bilqis Travel Indonesia, amanah, syar'i, tomak nina. Enggak enak sih, enggak enak banget dengar dijelek-jelekin gitu, apalagi juga sempat terkontaminasi cara berpikir waktu itu. Pandangan aku ke Islam itu gimana? Jelek banget, soalnya apa ya, dari muslim-muslim di kampung saya itu juga enggak taat agama gitu. Nah dari sanalah aku ngelihat Islam itu dari muslim, dari orangnya. Nah padahal kan yang seharusnya kita itu ngelihat agamanya dari ajarannya, bukan dari orangnya. Nah dari sana aku ngelihat kapan ya aku kepikiran itu, semenjak di sini sih aku lebih terbuka pikirannya. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Nah kan udah kenal Islam seperti itu nih kan, kemudian kuliah ya? Masuk kuliah. Nah kok bisa gitu kepikiran ingin memperdalam Islam? Memang Richard tuh tidak memperdalam agamanya dulu gitu, agama sendiri waktu itu gimana? Waktu itu enggak memperdalam agama, lebih ke apa ya, rasa bosen itu bikin aku rasa penasarannya meningkat. Nah dari situ aku pengen ada sesuatu yang menarik nih. Nah aku pilih Islam waktu itu. Jadi aku pilih Islam ngedalamin lagi melalui Al-Quran. Jadi aku baca-baca artinya dari Al-Fatihah sampai setengah Al-Quran itu. Nah dari sana aku kok Al-Quran ini juga berkaitan ya, kayak semuanya udah diatur gitu. Dari kehidupan aku semuanya udah diatur gitu, relate ya. Iya relate. Lalu aku ngebandingin juga kan sama
kitab suci lainnya, agama lain. Nah, aku ngelihat yang paling benar-benar aku percaya itu Al-Quran daripada yang lain, dari sumber lain. Oh gitu. Nah, coba deh diceritakan nih secara berurut nih, sampai syahadat nih ya. Dari syahadat. Sampai syahadat, coba diceritakan secara urut. Waktu itu sudah tahu Islam kan, udah tahu Islam gini-gini, oh relate ya gini. Apa dengan kehidupan saya, cara berpikir segala macam. Nah, pada saat itu langkah yang pertama apa tuh? Langkah pertamanya sampai masuk Islam tuh. Waktu itu COVID, menyendiri COVID di kamar. Jadi rebahan, waktu itu lagi rebahan, scroll YouTube. Ketemu nih channel Dr. Zakir Naik. Oh, Dr. Zakir Naik. Iya. Nah, dari sana judulnya ngebahas tentang agama Buddha. Waktu itu Buddha. Ajaran Buddha Maitreya. Iya, waktu itu aku lagi nganut ajaran itu. Nah, dari sana aku mikir, tertarik nih buat nonton deh. Nah, waktu itu Dr. Zakir Naik ngebahas tentang Buddha Maitreya itu bakal muncul. Ada ramalan, aku aja baru tahu kalau ada ramalan gitu dari Buddha Siddhartha Gautama, Buddha gitu, sebelumnya. Padahal tidak tahu dari apa tokoh agama sendiri gitu, atau orang tua atau apa, malah dari orang lain gitu. Bener. Bahkan dari agama lain dari gitu kan. Dr. Zakir Naik sendiri ya. Nah, dari situ aku, oh iya juga ya, aku nggak tahu kalau ada ini. Dari situ aku penasaran nih, ini bener nggak sih apa yang dibilang Dr. Zakir Naik itu kalau ada ramalan kayak gini? Nah, dari sana aku mikir, wah aku harus cari-cari lagi nih, searching di YouTube lagi kan, mastiin kebenarannya. Nah, dari sana aku juga nggak tahu sebenarnya asal usul Buddha Maitreya itu apa, gimana gitu ya? Kalau Buddha Siddhartha Gautama kan ada dijelasin, ada diceritain dari dia lahir sampai dia jadi Buddha. Nah, sedangkan ajaran Buddha Maitreya ini aku kurang jelas. Nah, dari sana aku searching lalu ketemu cerita asal usulnya nih. Nah, itu dibilang kalau ada Bante, ada biksu di Tiongkok sana, itu ada tulis syair. Di syairnya itu dibilang Buddha Maitreya kesana kemari tidak diketahui. Oh gitu. Iya. Nah, setelah biksu itu atau petapa itu meninggal, ada orang Tiongkok itu ngelihat syairnya. Nah, dia kira biksu yang meninggal itu adalah Buddha Maitreya. Nah, gitu. Dari situ aku mikir, loh berarti ini cuman mengira-ngira doang dong, mengira-ngira yang berarti kayak dongeng doang, kayak gosip lah, kayak gosip orang gitu. Belum 100% bener. Di sana aku jadi ragu, balik lagi ke ajaran Buddha, keluarga aku Buddha Siddhartha Gautama. Nah, setelah aku ngedalamin ajaran agama Buddha Siddhartha, aku ngerasa waktu itu aku ada keinget ajarannya, yaitu tentang mengontrol diri dari hawa nafsu. Soalnya di ajaran agama Buddha Siddhartha, nafsu itu ngebawa kita ke penderitaan. Nah, gimana cara kita menghindari nafsu itu? Yaitu dengan cara ngontrol diri. Melalui dari pikiran benar, penglihatan benar, ucapan benar. Nah, dari sana waktu itu aku terapin, aku ngerasa ada kesamaan nih. Soalnya kan di lingkungan aku juga lumayan banyak muslim ya. Nah, aku ngelihat keinget ke ajaran agama Islam. Nah, di situ ada puasa. Nah, puasa itu aku ngerasa, relate nih, ada kesamaan nih sama agama Buddha yang aku anut waktu itu. Jadi puasa itu juga sama, pikiran harus kita kontrol juga. Terus
ucapan sama penglihatan juga. Jadi semuanya itu buat ngehindarin kita dari nafsu, buat ngejaga kita. Nah dari sana aku ngerasa, wah Islam kok ada kayak gini, ada ajaran kayak gini juga ya, ada kesamaan dong. Nah dari sana aku juga penasaran tuh. Nah dari situ aku ngedalamin Islam dikit. Aku ada nonton cerita nabi-nabi juga, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, 25 nabi ya. Nah dari situ aku jadi makin menarik nih, jadi tertarik juga. Nah dari situ aku udah beriman juga ke agama Islam, juga ada percaya Allah, alhamdulillah. Nah waktu itu juga ada terapin sholat juga, ada belajar sholat, udah sembayang hadap kiblat juga. Nah itu cuman bertahan 1 bulan, soalnya di keluarga aku itu kan yang kepikiran gitu doang, yang berpikiran berniat buat nerapin ajaran Islam itu cuman aku sendiri. Nah dari sana aku enggak bisa konsisten tuh, soalnya cobaannya berat banget. Karena sendiri ya, jadi nggak bisa bertahan lama, cuman sebulan doang. Habis itu udah melenceng lagi ke ajaran agama Buddha lagi. Udah deh. Nah setelah selang berapa tahun ya, di 2023 di Agustus. Nah waktu itu ada temen aku sekamar Nasrani. Nah dia mau ke gereja. Waktu itu dia mau ke gereja, nggak ada kendaraan nih. Nah kebetulan gerejanya itu di GMS. Nah GMS-nya itu lokasinya di mall. Gitu. Nah dari sana aku kepikiran, wah bosan banget nih, aku jalan-jalan aja lah ke mall gitu, sekalian nganterin dia kan. Jadi aku bilang, bro, mau gue anterin nggak ke gereja lu? Dari sana dia bilang oke, waktu itu. Nah waktu udah sampai di mall, udah nganterin dia di mall, aku jadi penasaran, soalnya nggak pernah ke gereja kan. Jadi aku mikir, coba deh lihat-lihat gereja gimana dalamnya. Oh menarik juga nih, soalnya hal baru kan, jadi menarik banget buat aku. Juga nggak pernah ngelihat dalam gereja itu gimana lingkungannya juga, jadi tertarik tuh. Nah setelah itu berapa bulan ya aku ngedalamin agama Nasrani. Nah dari situ aku ngerasa keinget lagi tuh sama Allah. Soalnya waktu aku ngedalamin agama Nasrani, aku keinget mereka selalu nyebutin Tuhan mereka. Nah dari situ aku keinget sama Allah, soalnya mereka juga ada ngedalamin Tuhan. Lalu aku ngebandingin nih Tuhan mereka sama Allah. Aku ngelihat sebenarnya aku nggak terlalu percaya ya sama Tuhan mereka, tapi aku masih berimannya itu ke Allah waktu itu. Nah setelah makin dalam aku agak ngedalamin agama tersebut, aku jadi makin kuat nih iman aku ke Allah gitu. Nah dari situ juga aku makin tepatnya di 8 Maret sebelum puasa. Sebelum mualaf. Iya, 8 malam itu udah berniat mau syahadat. Terus aku ngechat temen aku kan, jadi aku bilang, bro, bisa temenin gua cari ustadz nggak? Itu temen aku yang muslim, aku bilang gitu di malam sebelum mualaf. Nah alhamdulillah besoknya dipermudah gitu mau cari pak ustadznya gitu. Waktu itu kan belum makan siang, jadi mampir dulu nih ke warteg langganan kami. Nah alhamdulillah budenya itu
ada kenalan tuh Pak Ustadz. Ya udah dikenalin gitu ya. deh, enggak sampai sejam cari Pak Ustadz udah ketemu tuh. Bisa dari kebetulan referensi. gitu ya. Iya. Dimudahkan sekali. Alhamdulillah dipermudah. Dari situ wah udah syahadat di musola di kampung kosong waktu itu. Alhamdulillah. Ketemu ustadznya ya, ada saksi ya. Iya. Sempat bikin sertifikat mualaf nggak? Oh masih belum. Sebelum ya? Masih belum. Oh, nanti saya bantuin ya. Oh iya, ya. boleh, makasih banyak. Ntar saya coba cari rekanan lembaga lain. Iya, boleh. Nah, kemudian syahadat nih. Kemudian gimana tuh perasaannya tuh? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jujur itu seneng banget sih. Seneng itu banget waktu syahadat wah full senyum. Sama akhirnya gitu. Ya kayak lega gitu, kayak badan itu enteng banget, ringan banget gitu. Ringan banget ya, Masya Allah. Iya, alhamdulillah. Nah, biasanya nih abis enteng-enteng langsung nih ada sesuatu yang terjadi nih. Nah, setelah mualaf masuk Islam tuh orang tua tahu nggak tuh? Wah, gimana? Itu ada cerita menarik nih. Waktu itu 9 Maret mualaf, di tanggal 10 besoknya setelah mualaf itu di jam 10 lagi enak-enak baring nih. Mamaku tiba-tiba telepon. Waduh, telepon? Iya, mamaku nangis-nangis nih. Aku bingung kan, kenapa mama nangis-nangis. Mama aku bilang, Richard, kamu mama ngerasa nggak enak nih. Iya. Mama semalam mimpi. Kamu masuk agama Islam ya? Waduh. Wah, dari sana kaget banget. Kaget ya, saya juga dengernya kaget nih. Iya, kayak ini kayak ngerasa Allah itu kasih pesan ke mama aku melalui mimpi. Jadi wah luar biasa. Allahu Akbar. Mungkin Mas Richard atau Mas Rahmat ini bingung ya, mungkin mau ngomong apa gitu ke orang tua. Jadi Allah langsung yang ngasih mimpi. Iya, benar gitu ya? Kayak jujur nggak berani banget. Nggak berani gitu ya. Takut dimarahin, tapi besoknya langsung dimarahin. Iya, Dan dikasih tahu sama sekali ya, tapi melalui mimpi gitu. Alhamdulillah dipermudah juga dikasih tahu ke mama. Tapi ya dimarahin, mama jadi makin sedih juga, apa ya, takut juga sih mama jadi nggak sehat gitu, nggak nafsu makan soalnya sedih banget. Ya gitu. Aku coba tenangin lah, alhamdulillah. Ngeyakinin ya. Jadi mama setelah itu mama masih belum terima kira-kira sebulan waktu itu. Posisi orang tua di mana? Di Palembang. Di Palembang ya? Iya, di Palembang. Di sini ngekos kan ya? Ngerantau saya. Kemudian, nah sempat ketemu nggak nih? Ada, mama. Ada kah ya? Mama gimana kesini. Tuh pertemuan itu tuh? Mama kesini waktu itu bareng adek ya. Iya, bareng adek waktu itu. Alhamdulillah enggak terlalu canggung sih, kayak santai aja gitu, semuanya jalan-jalan baik aja. Cuma waktu itu mama ada tanya, kamu ada kepikiran nggak buat balik ke agama sebelumnya? Aku bilang enggak lah, aku udah berniat ke sini, udah pilih keputusan ini. Aku udah nyaman sama ajaran agama Islam sekarang, udah beriman banget malahan. Jadi alhamdulillah ya mama udah nerima waktu itu. Papa, wah papa cincai banget. Cincai banget ya, iya. Toleransi ya. Iya, Masya jadi Allah. papa, mama bilang Richard masuk Islam pi. Oh nggak apa-apa, itu keputusan dia, nggak apa-apa. Ya udah, alhamdulillah. Dan juga orang tua juga menerima dua-duanya karena Richard sekarang kan lebih positif ya. Iya. Maksudnya lebih baik lagi dari sebelumnya. Banyak ngasih perhatian gitu ya. Betul. Nah, itu sebenarnya tuh yang mesti ditunjukkan nih sama teman-teman mualaf yang lainnya. Iya. Itu biasanya mereka setelah masuk Islam tuh malah makin berbakti sama orang tua. Setelah masuk Islam tuh mereka lebih banyak perhatian gitu sama orang tuanya gitu. Alhamdulillah. Sekaligus memang itu adalah ajaran Islam, dan memang juga teman-teman sebagian mualaf ini pengen orang tuanya juga masuk Islam gitu, karena si anak ini udah merasakan nikmatnya beribadah gitu kan, ya pokoknya udah bahagia lah gitu. Iya, benar. Masya Allah ya, semoga
masuk Islam seluruh keluarga. Amin ya. Amin, Itu kan harapan amin. pasti harapan besar gitu lah Amin. dari seorang Richard atau Rahmat. Nah, Mas Richard kemudian setelah orang tua tahu nih, terus ngapain nih sekarang Mas Richard nih? Apa yang Mas Richard lakukan? Apakah pergi ngaji, belajar, kuliah, ada atau juga gimana? diajak ngaji. Alhamdulillah dipermudah semua sama Allah. Entah itu ngaji orang-orang di masjid juga terbuka semua gitu buat Mas Rahmat udah ngaji belum? Ini ada jadwal ngaji. Jadi semua ilmu gitu perhatian ya. udah terbuka semua gitu buat udah disediain kayak udah disediain sama Allah gitu. Tinggal aku jalanin. Wah, itu enak banget. Alhamdulillah banget. Nah, ini saya juga penasaran, mungkin teman-teman penasaran. Boleh. Ada nggak nih hambatan nih, tantangan? Biasanya tuh kalau habis mu'alaf itu, habis masuk Islam, Allah langsung uji tuh keimanannya tuh. Biasanya dengan harta, keluarga, betul. jabatan apa. Kira-kira Richard sebagai seorang mahasiswa nih, ada nggak yang dialami cobaan saat ini? Oh, yang paling berat itu di awal sih, di Di awal. awal ya. Dari keluarga. Dari keluarga. Pertama. Soalnya kan keluarga itu keluarga besar juga kan. Semuanya menganut, wah kuat banget agama budaya, maaf. Nah, itu aku paling takut dikata-katain. Yang paling aku takutin itu mama aku dikata-katain. Nah, dari sana aku takut juga mama jadi nyalahin aku juga, entah mama sakit-sakitan karena aku. Tapi alhamdulillahnya enggak. Alhamdulillah ya. enggak. Allah mudahin semua ya. Iya, alhamdulillah, cuman pikiran doang. Pikiran sama biasanya mahasiswa kan kadang kan suka masalah waktu ya, bangun siangan segala macam gitu ya. Benar. Berarti keistiqomahan lah. Iya, keistiqomahan, konsisten dalam beribadah itu biasanya tuh apa, teman-teman masih muda tuh disiplin segala macam gitu. Jadi apa, Allah tuh menguji sebenarnya sesuai dengan kemampuan hambanya. Benar. Jadi ada yang misalkan seorang ibu-ibu atau bapak itu kadang ekonomi ya, ekonomi, mungkin ada yang jabatan, macam-macam deh tuh. Nah, seorang pemuda misalkan mahasiswa itu pasti ya nggak jauh lah dari kelemahan mereka gitu di masa mudanya. Itu kalau Allah uji di situ tuh, itu biasanya tuh. Masya Allah, teman udah mau serius ya, konsisten ya. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Nah, saya juga ada satu nih penasaran nih. Boleh. Ketika masuk Islam kan terjadi pergolakan batin ya, sebelum masuk Islam kan ya. Iya. Apa masa pencarian tentang konsep ketuhanan gitu. Setelah mengenal Islam kan ada perbandingan ya. Perbandingan Islam dengan ini. Apa yang mendasari gitu Mas Richard ini masuk Islam gitu? Apakah menemukan sesuatu yang ragu, ada keraguan? Tadi kan ada Buddha sama Kristen ya? Iya. Nah, kan terjadi perbedaan agama nih. Betul. Apa yang mendasari lah? Dasar aja lah, basic aja nih. Saya milih Islam tuh karena di Buddha tuh saya nggak cocok, saya meragukan tentang konsep ini. Saya di Kristen tuh saya nggak cocok dengan konsep ini. Yang lebih masuk akal adalah Islam gitu. Ada nggak tuh part itu? Di agama Buddha itu jujur bagus banget ajarannya. Itu lebih ke spiritual, juga pengontrol diri, ngontrol pikiran, ngontrol penglihatan, semuanya kita kontrol diri sendiri, kayak puasa lah setiap hari. Nah, sedangkan kenapa aku lebih pilih Islam? Soalnya Islam lebih lengkap. Di Al-Quran itu udah ditulis semua oleh Allah, udah tinggal kita baca, tinggal kita terapin doang. Nah, lalu di agama Nasrani, kenapa aku enggak ngikutin? Soalnya aku sudah beriman banget tuh kalau Tuhan itu cuma satu ya? Yaitu Allah. Sedangkan di agama tersebut masih ragu gitu. Dibilang ya kalau Yesus itu kan Nabi Isa ya. Iya, aku percayanya seorang nabi gitu. Iya, seorang nabi, bukan Tuhan gitu. Nah, dari sana aku lebih pilih Allah satu-satunya Tuhan. Makanya aku pilih Islam. Masya Allah ya. Iya, dari sana. Itu dari perbandingan tersebut. Iya, yang mendasar ya. Waktu nonton Zakir Naik gitu kan. Iya. Yang konten-konten itu
Itu tentang apa tuh, Bi? Yang menjelaskan beliau tuh? Yang beliau jelaskan? Yang waktu itu dijelasin tentang ramalan. Ramalan? Iya, ramalan Buddha Maitreya doang. Oh, kitab Buddha itu ya? Iya, jadi setiap agama itu kayak didalemin, digali-gali sama Dr. Zakir Naik. Iya, berdasarkan kitab tersebut iya, ya. Sedangkan kagetnya juga beliau tahu semua gitu isi-isi kitab suci agama lain, bahkan hafal. Itu luar biasa banget. Udah hafal Al-Quran, hadits-hadits. Ada kitab suci lain kayak Alkitab, Weda, Tripitaka, wah semuanya dia tahu semua. Bahkan bener juga waktu aku searching, bener riset nih, ya ternyata bener gitu ya. Luar biasa. Oh, Masya Allah. Allahu Akbar. Nah, sekarang kan udah masuk Islam ya. Iya. Sekarang udah menjalani kehidupan sebagai seorang Muslim. Betul. Bentar lagi nih, berapa bulan lagi nih kita puasa nih. Wah iya bener nih. Wah kangen banget Ramadan. Nih ya. Ini udah umurnya udah berapa? Umur mualafnya? 20. Enggak, maksudnya masuk Islam. Oh, maksudnya masih belum setahun, masih. Berarti ini puasa pertama? Iya, berarti? Puasa pertama. Waduh, alhamdulillah. Puasa pertama. Langsung 30 hari ya, jangan putus iya, jangan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa melewati nih. Benar. Nah, sekarang yang dirasain apa nih, Mas Rahman nih? Yang kondisi perasaannya, perasaan yang bedanya dulu sama sekarang gitu. Dulu sama sekarang itu, jauh banget sih, beda banget. Kayak semua yang aku lakuin kayak males-malesan, entah itu enggak disiplin, enggak mandiri. Iya. Kayak always ngejudge orang gitu negatif. Sekarang aku lebih ngelihat orang itu dari hal yang positifnya, kebaikan dia, terus kemalasan itu udah lebih hilang, bahkan kayak udah nggak ada lagi rasanya. Nah dari situ, agama Islam ini luar biasa banget. Bisa mengubah seseorang ya. Bener, kayak karakter ya. aku itu udah berubah banget gitu. Alhamdulillah. Lebih disiplin, Bener, konsisten itu, itu konsisten itu aku belajar dari agama Islam ini. Masya Allah. Nih, sebelum terakhir ya, sebelum saya nanya harapan Mas Richard. Boleh. Ada yang ingin disampaikan nggak sama papa mama nih? Kalau nonton video ini coba, apa yang ingin Mas Richard sampaikan? Cuman nggak bisa kesampaikan ini, hati kecil nih Mas Richard. Bisa Mas Richard sampaikan nih di sini. Sebenarnya takut dimarahin sih. Tapi mungkin enggak dulu deh, enggak sampaikan di sini. Ya, lebih ke ucapin langsung sih. Oh, pengen ucapin langsung. Lebih pribadi doang, lebih enak aja gitu. Daripada enggak langsung gitu, kayak ada apa nih, kenapa bilangnya di sini gitu. Oh gitu. Ya nggak apa-apa. Iya. Cuman yang penting kita harapkan semuanya berjalan dengan baik ya. Bener. Sesuatu hal yang positif. Berarti sekarang terakhir harapannya nih. Iya. Harapannya Mas Richard dan ya kegiatan Mas Richard dan semuanya lah harapannya. Punya achievement apa gitu nanti ke depannya gitu yang ingin dicapai. Aku lebih berharap itu ke Muslim yang lain ya, lebih gitu. Menerapkan lebih sering konsisten untuk baca Al-Quran sama mahamin artinya. Soalnya aku ngelihat Muslim di kampung di kota aku asal itu Muslimnya enggak terapin, udah enggak taat juga. Padahal mereka baca Al-Quran itu bisa terus merdu banget, enak didengar. Tapi di dunia aslinya itu mereka enggak taat. Nah, aku sayangnya di sana aja. Soalnya orang itu orang-orang di luar itu ngelihat kalau ngelihat aja agama Islam itu dari orangnya. Iya. Jadi takutnya apa ya? Iya, salah paham gitu ya. Salah paham. Jadi takut dijudge jelek gitu. Nah, coba diusahain, dibaca, diterapin juga. Yang paling penting itu diterapin sih. Iya. Diterapin, lalu sudah diterapin konsisten.
Udah itu doang. Iya ya, memang beda sih namanya muslim turunan sama muslim tanjakan tuh beda. Kadang nih kami muslim turunan ya itu gampang atau mudah futurnya ya. Futur tuh kan iman kan fluktuatif ya, naik turun. Yazid wa yankus, naik dan turun. Cuman nih yankus banyak turun, terjun payung malah gitu kan. Muslim turunan ya turun. Kalau mu'alaf, muslim nanjakan, dia ngegas terus kan, gaspol gitu kan. Dia beragama itu karena ya semangat segala macam. Nah makanya ini motivasi juga nih buat teman-teman mu'alaf, teman-teman muslim yang turunan. Ada apa quotes-quotes atau motivasi dari mu'alaf. Tentunya sih harusnya kita yang lebih banyak mencontoh mereka lah gitu kan, bukan mereka mencontoh kita gitu kan. Gak apa-apa, saling belajar. Aku juga banyak belajar dari muslim yang lain juga. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Makasih ya, Rizat ya. Makasih juga Mas. Udah datang ke sini gitu. Mudah-mudahan istiqomah ya kita harapkan ya. Harapan, cita-citanya, keinginannya itu, dan kuliahnya sebentar lagi nih ya. Ya, lulus dengan predikat yang bagus gitu ya. Amin. Tentunya ya juga semoga orang tua, keluarga besar itu bisa menerima baik Mas Richard. Ini ada rencana nggak mau apa kerja di mana, bagaimana gitu? Oh pengen cari sih, pengen magang nanti juga. Ya mudah-mudahan nanti ditemukan pekerjaan yang baik ya. Amin. boleh. Baik. Masya Allah, sahabat wakaf, demikianlah bincang-bincang kami kepada Richard Liang ya, atau yang disebut nama Islamnya ada Rahmat Hidayat. Masya Allah, kita bisa ambil pelajaran, motivasi dari cerita-ceritanya yang tadi disampaikan, bahwa Islam itu adalah mudah, Islam itu adalah mudah dipahami maksudnya, dan Islam itu adalah juga bisa mengubah karakter seseorang ya, yang tadinya dia ya itulah tadinya buruk lah, tadinya sesuatu yang tidak baik kemudian bisa berubah menjadi suatu hal yang baik. Bahkan juga Islam itu adalah toleran dan rahmatan lil alamin ya. Jadi memberikan rahmat, memberikan kasih sayang kepada semuanya. Nah, oleh karena itu ambil pelajaran dari ceritanya Mas Richard, dan juga kita semoga bisa menerapkan apa yang Mas Richard harapkan tadi kan. Dengar sendiri kan harapannya apa? Amin. Allahu Akbar. Masya Allah. Baik sahabat wakaf, dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar sahabat wakaf bisa mengupdate info-info terbaru atau kisah terbaru dari kami. Karena dengan like, subscribe itu adalah dukungan atau tambahan semangat kepada kami agar kami selalu atau bisa atau konsisten menampilkan kisah-kisah atau narasumber yang baru untuk sahabat saksikan bersama. Kami mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Talawid Kampung Pesantren ini terletak di Kecamatan Kendahe, kurang lebih dari pusat kota Tahuna 30 menit, di sebelah utara kota Tahuna. Dan 100% di Kampung Talawid ini Muslim. Sehingga itulah kenapa sampai dijadikan Talawid Kampung Pesantren, karena 100% Muslim. Setelah dijadikan Talawid ini Kampung Pesantren, minat anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, mu'alaf-mu'alafah untuk mendalami Islam, dan salah satunya untuk mengetahui huruf hijaiyah lewat Iqra dan Quran itu sangat meningkat. Sehingga sangat penting Al-Quran untuk diberikan kepada anak-anak dan juga bapak-bapak yang ada di Talawid Kampung Pesantren. Itu 1 bulan sudah ada 5 yang robek, karena memang anak-anak. Jadi entah karena semangatnya atau semangat bermainnya, jadi memang butuh dibantu Iqra dan juga Al-Quran karena dengan alasan tadi. Jadi harapan kami ke depan dari Badan Wakaf Al-Quran bisa memberikan Al-Quran kembali untuk
taman pengajian di Talawit Kampung Pesantren.